Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subur, salam makmur buat petani Indonesia. Oke, kembali lagi di channel ini, channel membahas ilmu pertanian secara live time di lahan ya. Untuk hari ini saya akan mereview teman-teman, mereview umur cabai saya ini umur 20 hari setelah tanam. 20 hari setelah tanam nih, alhamdulillah di umur itu saya sudah melewati fase pertumbuhan awal. Nah, pertumbuhan awal tanaman. Nah, 20 hari itu disebut pertumbuhan fase awal. Nah, oke. Untuk 21-an hari lagi sampai 40 hari nanti itu disebut pertumbuhan daun, itu disebut fase pertumbuhan daun. Nah, oke ya, saya sepil ini tanaman saya teman-teman di umur 20 harian ya. Nah, mungkin teman-teman yang sudah melihat video saya ya dari awal sampai episode yang terakhir saya upload, di situ bisa disimak. Di situ saya melakukan berbagai macam perawatan ya. Yang pertama pengocoran KNO, pupuk KNO 3PN ya, KNO putih. Nah, di situ saya melakukannya di tanggal berapa ya waktu itu, 16. Nah, 16 ataupun 16 hari setelah tanam. Tanaman cabai saya ini kan pindah tanam tanggal 10 ya. Nah, saya melakukan pengecoran awal itu di tanggal 16 ataupun 6 hari setelah tanam. Kenapa saya melakukan pengecoran pertama itu di hari ke-6 ataupun tanggal 16 itu? Karena cabai saya itu kan harus melalui fase adaptasi dulu selama 6 hari. Nah, ketika fase adaptasi itu udah berjalan baik, barulah kita melakukan pengocoran. Nah, karena kalau kita habis pindah tanam langsung kita kocor, itu sangat bahaya, malah bikin tanaman stres. Nah, ya teman-teman, untuk saya sepil ya, ini tanaman saya sudah melalui berbagai fase pemupukan. Yang pertama itu tanggal 6 KNO putih, bisa dilihat dampak positifnya, batang kokoh ya. Mungkin akar ini udah menjulang di bawah ini, udah lumayan melebar. Nah, dia bisa menahan tanaman ini kokoh, dan batang alhamdulillah kuat. Ini belum saya tali di ajir, biarpun saya goyang-goyang ini dia kembali ke posisi semula teman-teman. Nah, ini KNO putih itu fungsinya itu teman-teman, dia ini mencekram akarnya lebih kuat. Nah, terus yang pemupukan kedua itu kalau nggak salah itu saya upload tuh episode kedua ya. Saya pakai pupuk apa itu ya, Ambition sama Ultradap kalau nggak salah. Nanti bisa di cross check ya, maaf kalau saya salah mengingat. Nah, itu bisa dilihat ya untuk dampak pupuk itu. Nah, daun ini lumayan agak lebar dan hijaunya hijau tua mengkilap ya teman-teman. Nih, Ultradap plus Ambition itu kombinasi sangat bagus untuk tanaman. Terus bikin cabang utama ini, dia mau bikin cabang utama ini pecah dengan sehat ya teman-teman. Nah, dia batang utama ini ataupun disebut cabang V nya ini tumbuh dengan sehat ya teman-teman. Nah, itu
Terus untuk selanjutnya saya kocor lagi pakai magnesium sulfat ya teman-teman. Nah, saya kocor lagi pakai magnesium sulfat, magnesium sulfat plus NPK 1616. Nah, itu magnesium sulfat itu fungsinya itu kan untuk klorofil daunnya ini lebih sehat teman-teman, ataupun stomatanya itu sehat. Nah, ketika kita spray pupuk-pupuk melalui daun ataupun fungisida ataupun insek secara sistemik, itu dia mau meresap ya teman-teman ke batang ataupun tanaman ini. Nah, ini terus waktu itu juga di hari keberapa ya, saya ini pakai insek ya untuk pencegahan tungau. Pencegahan tungau itu saya pakai Samit. Nanti kita sepil ya hasil pencegahan kita pakai Samit. Apakah sekarang ini gimana sih Mas? Mungkin yang sudah mengikuti video saya masih bertanya-tanya ya, gimana sekarang kondisi tanamannya setelah kita pencegahan Samit itu akibat serangan tungau. Nah, oke teman-teman, bisa disimak itu. Saya pernah up ya untuk pencegahan tungau itu di episode keberapa itu juga bisa disimak. Nah, ini lihat teman-teman sendiri ya, tadi diterpa angin dia tuh tetap kokoh. Nah, itu teman-teman, lu lihat ya, kita sepil ya. Nah, sekarang kondisi tanaman kita yang waktu itu kita cegah pakai Samit ya. Nah, ini teman-teman, ini tanaman yang waktu dulu kita cegah pakai Samit sekarang tumbuh dengan sehat teman-teman. Nah, inilah adalah bukti sejarah teman-teman. Dulu dia ini pernah diserang hama tungau. Nah, ini biar teman-teman jadi bukti ya kalau ini pencegahan saya kategorikan berhasil teman-teman. Nah, itu dia tungau itu nyerangnya itu kelompok juga teman-teman, invasifnya dari sini terus loncat ke sini, loncat ke situ, nah loncat ke situ. Nah, makanya ini kan di antara sebelah-sebelahnya ini kan ini dulu juga diserang tungau juga ini dulu. Nah, bisa dilihat ya, nama dia ini kan kelompok teman-teman. Maka dari itu waktu itu saya cegah pakai Samit dan pertumbuhan daun barunya ini sehat kembali teman-teman. Kalau udah gini teman ya, kalau udah percaya, sebenarnya ini dari kemarin mau saya potel teman-teman, karena ini biar bikin arsip, biar teman-teman bisa buktiin bahwa saya ini ngasih tips ataupun ilmu di secara real ya, nyata dari pengalaman saya ya. Saya tidak tidak neko-neko lah ngasih tips bahwasanya saya ini si A si B ini pakai tanaman yang lain, enggak. Saya ini real ya, saya buktiin langsung dari lapangan. Nih sebagai contohnya ya, ini bisa dipotel bisa enggak sih teman-teman, karena ini juga udah kering kok dari dari telurnya dan segala macam. Ini penyembuhan kita ini udah berhasil karena ditandain dengan pertumbuhan daun ini sehat, hijau. Nah, setelah kita spray Samit itu kan selang berapa hari lalu kan kita juga obati ya teman-teman, pakai pupuk daun. Saya waktu itu pakai Bevolan teman-teman, Bevolan dan magnesium sulfat. Mungkin bisa disimak juga di channel saya, di situ ada cara penyembuhan juga. Setelah penyepraian Samit kita sembuhin pakai Bevolan dan magnesium sulfat. Oke ya, mungkin sekiranya cukup segitu ya teman-teman. Untuk episode selanjutnya
Saya ini fokus ke fase pertumbuhan batang dan daun teman-teman. Nah, umur 20 tahun sampai 20 tahun, 20 hari sampai 40 harian setelah tanam nanti itu akan di fase itu tanaman saya ini sehat-sehat aja teman-teman ya, terhindar dari segala macam apapun lah itu. Oke ya, mungkin cukup sekian ya. Cukup sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, bisa dipertanyakan teman-teman di kolom komentar. Kita sharing, kita bahas bareng-bareng berbagai macam permasalahan di kebun kita. Oke ya, jangan lupa dukung terus saya untuk berbagai tips dan ilmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan itu, dengan dukungan kawan-kawan, insya Allah saya akan konsisten berbagai tips dalam ilmu pertanian cabai. Mungkin setelah tanaman cabai ini mungkin saya nanti bisa kasih tips ilmu tanaman-tanaman lain lah untuk kemajuan ekonomi petani Indonesia. Oke ya, dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subur, salam makmur buat petani Indonesia.